semangat. Dan ingat, selalu jaga kondisi, menggunakan masker jika ingin bepergian, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di antaranya ayam, peternakan kambing, dan juga peternakan sapi sudah banyak diketahui dan dibudidayakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Masyarakat sudah mulai mengembangkan yang namanya ternak satwa alternatif atau satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, bahan baku pangan, ataupun hewan bertelur. Apakah kalian pernah melihat yang namanya satwa harapan di sekitar lingkungan? Apa yang kalian rasakan setelah melihat satwa harapan yang unik tersebut? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Apalagi negara kita Indonesia tercinta ini memiliki keanekaragaman yang jenis faunanya terbesar ketiga di dunia. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun mempelajari tentang budidaya satwa harapan, di mana pokok materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini diantaranya yang pertama yaitu tentang jenis-jenis satwa harapan apa saja. Ada ulat bulu, jangkrik, kemudian ada juga yang namanya cacing. Itu nanti kita akan bahas. Yang kedua yaitu tentang sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Alat dan bahannya perlu kita persiapkan juga. Yang ketiga, tahapan daripada budidaya satwa harapan tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana pemeliharaan daripada budidaya satwa harapan tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, agar lebih memahami materi tersebut, silakan disimak materinya baik-baik. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan di bab 3 kali ini kita akan membahas subtemanya yaitu pemeliharaan budidaya satwa harapan, yang mana pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan budidaya satwa harapan yang kita ambil contohnya yaitu berupa jangkrik kemarin. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pemeliharaan budidaya satwa harapan yang pertama yaitu berupa sanitasi. Sanitasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari adanya zat-zat atau racun yang terdapat pada bahan kandang. Sebelum jangkrik dimasukkan ke dalam kandang, ini sebaiknya kandang dibersihkan terlebih dahulu dan diolesi dengan lumpur sawah. Nah, guna mencegah gangguan hama, ini setiap kaki kandang dimasukkan ke dalam kaleng yang berisi air. Selanjutnya yang kedua yaitu berupa pengontrolan penyakit. Dalam pengontrolan penyakit ini jangkrik untuk pembesarannya dipilih yang sehat dan dipisahkan dari yang sakit. Dan pakan ternak juga harus dijaga agar tidak berjamur karena ini dapat menjadi sumber penyakit. Selanjutnya yang ketiga yaitu perawatan ternak. Pembuatan kandang ini semirip mungkin dengan habitat aslinya yaitu lembab dan gelap serta gizi yang cukup agar kebutuhannya terpenuhi. Selanjutnya yang keempat yaitu pemberian pakan. Dalam pemberian pakan untuk anakan umur 1-10 hari ini diberi kacang kedelai, beras merah, dan jagung kering yang dihaluskan. Nah, setelah fase ini selesai,
anakan ini dapat mulai diberi pakan sayur-sayuran. Jangkrik yang sedang dijodohkan ini dapat diberi pakan sawi, wortel, jagung muda, kacang tanah, daun singkong, ataupun ketimun karena kandungan airnya tinggi. Pakan ini dapat diberikan secara ad libitum agar jangkrik tidak menjadi kanibal akibat kekurangan pakan. Jadi harus kontinu ya. Kenapa? Karena khawatirnya saling memakan sesama jangkrik. Itu kekhawatirannya. Kemudian kita lanjutkan yang kelima yaitu pemeliharaan kandang. Kandang dijaga agar tetap lembab tetapi tidak basah. Kandang yang basah ini akan dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Kemudian juga air dalam kaleng yang terdapat di kandang itu harus diganti setiap 2 hari sekali dan kelembapan kandang harus diperhatikan. Yang keenam berupa lokasi. Lokasi budidaya jangkrik ini harus tenang, teduh, dan mendapat sirkulasi udara yang baik. Selain itu juga, lokasi kandang usahakan jauh dari sumber kebisingan seperti pasar dan jalan raya, serta tidak terkena sinar matahari secara langsung atau berlebihan. Jadi nggak boleh di tempat yang berisik, harus yang tenang. Ya, lokasinya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu berupa hama dan penyakit. Nah, jangkrik jarang terkena penyakit. Namun, biasanya timbul ini karena adanya jamur yang menempel di daun. Hama yang sering mengganggu jangkrik adalah semut, kemudian atau juga serangga kecil, tikus, cecak, katak, dan ular. Ini hama yang sering mengganggu. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yaitu pemberian vaksin dan obat. Dalam pemberian vaksin dan obat ini, hama dan penyakit dapat diatasi secara preventif, di mana penyakit jangkrik dapat ditekan seminim mungkin agar pemberian obat dan vaksinasi tidak diperlukan. Dan yang terakhir yaitu berupa panen. Dalam panen, peternak jangkrik dapat memperoleh 2 hasil utama yang nilai ekonomisnya sama besar, yaitu telur dan jangkrik dewasa. Di mana telur dan jangkrik dewasa ini dapat dijual kepada peternak lainnya. Selanjutnya, jangkrik dewasa ini digunakan untuk pakan burung dan ikan, serta untuk bahan pembuatan tepung jangkrik. Setiap lipatan kain basah dapat ditempatkan 1 sendok teh telur. Kemudian jangkrik dewasa ini berumur sekitar 40-55 hari atau kisaran 55-70 hari, di mana tubuhnya baru mulai tumbuh yang namanya sayap. Ditangkap menggunakan tangan dan dimasukkan ke tempat penampungan untuk dijual. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.